Anomali La Nina akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya memprediksi anomali La Nina akan berlangsung hingga akhir November ini. La Nina sendiri bukanlah badai, namun peningkatan curah hujan akibat suhu muka laut Samudra Pasifik. Adalah kondisi penyimpangan atau anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya. Itu teknis sangat teknis. Kemudian poin yang kedua, berlangsung hanya beberapa bulan. Enggak semuanya Mbak, hanya beberapa bulan. Yang dalam hal ini itu adalah 2 bulan, Oktober dan November. Ya. Kemudian siklusnya itu ada tapi tidak bisa dijadikan patokan ya. Ada siklus tapi tidak bisa dijadikan patokan. 2-8 tahun muncul lagi mereka. La Nina pun akan meningkatkan curah hujan hingga 25%. Belum lagi musim penghujan diperkirakan akan terus berlangsung hingga Februari 2021. Karena itu BMKG menghimbau setiap daerah untuk mewaspadai genangan banjir dan longsor di kawasan rawan. Sejalan dengan itu, pemerintah kota Surabaya juga melakukan antisipasi bahkan sejak musim kemarau. Ada pembuatan beberapa waduk-waduk, ya, sekitar ada 75 waduk yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya. Tujuannya itu untuk menampung sementara ketika hujan ini datang. Sehingga ibaratnya air parkir dulu lah. Kemudian juga pengoptimalan dari 59 rumah pompa. Ada beberapa rumah pompa yang dinaikkan kapasitasnya, upgrade naik kapasitasnya, sehingga nantinya diharapkan dengan kenaikan kapasitas ini bisa menarik air ini lebih cepat untuk dialirkan ke laut. Tentunya laut ini kami tutup dengan adanya pintu-pintu air, sehingga ketika air rob pasang, itu air laut tidak masuk ke sungai. Jadi air hujan itu mengalir ke sungai, kita pompa, kita tarik, kita lempar ke laut. Dengan pintu air yang ditutup sehingga tidak ada air laut yang masuk ke kota. Namun upaya ini pun ternyata harus ditambah oleh beban sampah. Yang namanya rumah pompa ya, dominansi pekerjaannya seharusnya adalah pengaturan debit air terutama saat ada genangan maupun banjir. Namun kenyataannya karena masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, maka dominansi pekerjaannya adalah ngurusin sampah. Tak kurang dalam 1 hari, pemerintah kota Surabaya ini mendapatkan sampah-sampah dari saluran air ini puluhan dump truck. Dan semuanya harus diurus 24 jam. Para petugas gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau inilah yang setiap hari berjibaku membersihkan sampah. Diatur bekerja bergantian dalam 3 shift dalam sehari, mereka menggunakan alat berat maupun manual, mengoptimalkan kerja rumah pompa maupun kelancaran saluran. Banjir memang tidak hanya faktor cuaca maupun tanggung jawab pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah dan tidak membuang sampah di sungai berperan signifikan dalam pencegahan banjir. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.